Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tabsitul Ajurmiyah dan sekarang kita sampai ke pembahasan tentang babula. Bab tentang la. Kita baca contoh dari Hamzah, Ba dan Jim. La taliba muhmilun bil azhari. Tidak ada seorang pun mahasiswa yang lalai di Universitas Al-Azhar. La jundiya jabanun bil jaishi. Tak ada seorang pun tentara di dalam pasukan yang pengecut. La khatiba afsahu minka. Tak ada seorang pun khatib, tak ada seorang pun khatib yang lebih fasih darimu. Kemudian contoh di kelompok Ba, la bil azhari talibun muhmilun wala kaslanun. Di Al-Azhar tidak ada seorang pun siswa yang lalai, tidak pula malas. La bil daisy jundiyun jabanun wala khainun. Tak ada seorang pun tentara dalam pasukan yang pengecut, tidak pula berkhianat. La Ismailu fil manzili wala mukhtarun. Tidak ada Ismail dan tidak ada mukhtar di dalam rumah. Kemudian contoh dalam kelompok Jim, la fauza wa la falaha illa bil ilmi. Tidak ada keberuntungan dan tidak pula kemenangan kecuali dengan ilmu. La muhandisun bil masna'i wa la amilun. Tidak ada insinyur di pabrik, tidak pula pekerja. La qalama indi wala mihbarata. Tidak ada pulpen, Aku tidak memiliki pulpen, tidak pula tempat tinta, bak tinta, Naam. Ba'da an-nadhari fi amsilatil majmu'ati al-hamzah najidu anna la amilat amala inna. Fanasabatil mubtada'a wa rafa'atil khabara wa najidu ismaha nakiratan muttasilan biha wa khabaraha nakiratan aydan wa lam tatakarrar fil kalami. Setelah kita melihat pada contoh-contoh kelompok hamzah, kita mendapati bahwasannya la itu beramal seperti amalnya inna. Artinya seperti yang sudah kita bahas kemarin, yang namanya inna itu tansibul isma wa tarfal khabara atau tansibul mubtada wa tarfal khabara. Maka dia menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Dan kita mendapati isimnya itu nakirah, bersambung langsung dengannya. Dan khabarnya juga nakirah. Dan tidak berulang-ulang di dalam kalamnya. Artinya la-nya tidak berulang-ulang. Wa hina idzin tusamma la nafiyatan lil jinsi. Dan ketika ini dinamakan dengan la yang menafikan jenis. Kita baca catatan kakinya. La an-nafiyatu lil jinsi hiya allati tadullu ala nafil khabari an jinsi afradil mubtada'i wa tusamma aidan la at-tabarru'ah. La yang menafikan jenis adalah yang menunjuki atas menafikan khabar dari jenis mufrad mubtada'nya. Dan dinamakan juga dengan la at-tabarru'ah. Tabarru'ah itu kan artinya berlepas diri, Nah, artinya ketika kita mengatakan la taliba muhmilun bil azhari, maka kita menafikan seluruh jenis siswa. Kita menafikan seluruh jenis siswa. Tidak ada seorang pun. Semuanya mujtahid misalnya. Semuanya mujid. Begitupun ketika kita mengatakan la jundiya jabanun bil jaishi, maka kita menafikan seluruh jenis tentara dalam pasukan. Tidak ada seorang pun yang pengecut. Makanya namanya la nafiyatun lil jinsi, menafikan jenisnya. Karena yang kita nafikan seluruh jenis, bukan hanya orang per orangnya. Kemudian misalnya kalau kita mengatakan la mudarrisa fil madrasati, maka kita menafikan semua guru, tidak ada seorang pun guru di sekolah, Mungkin gurunya semuanya lagi pergi, Nah, kita lanjutkan. Wa yajibu amaluha amala inna inda jitimai hadhihi syurutil arba'ati. Dan wajib mengamalkan amalnya inna ketika berkumpulnya 4 syarat ini. Artinya
syarat la menjadi beramal seperti amalnya inna, syarat yang pertama yang tadi disebutkan, ya, isimnya harus nakirah, ya, makanya nggak boleh kita baca lat toliba, ya, nggak boleh kita kasih al, lat toliba atau lal jundiya, lal khotiba. Dia harus nakirah isimnya, la toliba, la jundiya, la khotiba. Kemudian khobar juga harus nakirah, ya, la toliba muhmilun. Nggak boleh la taliba al-muhmilu, ya. La jundiya al-jabanu, la khatiba al-afsahu. Tapi baik mubtada ataupun khabarnya dia harus sama-sama nakirah. Dan lebih khusus lagi untuk isimnya la, dia tidak boleh bertanwin, ya. Jadi kita baca la taliba bukan la taliban karena dia nanti mabni, ya. La taliba muhmilun. Kemudian syarat yang ketiga, ya, dia tidak, la-nya hanya satu. Jadi la taliba muhmilun bil azhari. Tidak seperti contoh yang ba. Kalau contoh yang ba kan la-nya diulang-ulang. La bil azhari talibun muhmilun wala kaslanun. Kalau di kelompok satu la-nya cuma satu. Nah ini syarat, ya. Jadi syaratnya seperti ini. فإن تخلف شرط من هذه الشروط بأن فصل بينها وبين اسمها فاصل أو كان اسمها أو خبرها معرفة بطل عملها ووجب تكرارها ورفع ما بعدها وذلك كما ترى في أمثلة المجموعة الباء. Maka jika berbeda, ya, syaratnya dari syarat-syarat ini, misalnya, ya, antara kedua isimnya itu terpisah dengan pemisah, ya, artinya la tidak langsung bertemu dengan isimnya. Kalau di kelompok hamzah kan setelah la langsung isimnya, la taliba, la jundiya, la khotiba. Tapi kalau di contoh yang ba itu kan nggak langsung bertemu, ya, la bil azhari talibun, la bil jaisi jundiyun. Maka ini gugur, ya, kewajiban mengamalkan innanya. Atau isimnya atau khobarnya ma'rifat, ya. Kalau isim atau khobarnya ma'rifat maka batal, ya. Batala amaluha, batal amalnya. Dan wajib diulang-ulang dan merupakan apa yang ada setelahnya. Ya, wa dzalika kama tara fi amsatil majmu'ati alba. Dan itu sebagaimana yang kamu lihat pada contoh-contoh kelompok ba. Jadi lihat, kalau di kelompok hamzah setelah la langsung bertemu dengan isimnya. La taliba, la jundiya, la khotiba. Maka dia wajib beramal seperti amalnya inna. Tapi kalau seperti contoh pada ba, setelah la nggak langsung nempel. Tapi la bil azhari, la bil jaisi, la ismail. Ya. Oh, yang ketiga, kalau yang dua yang pertama, la bil azhari, la bil jaisi, gugur hukumnya karena nggak langsung ketemu la. Adapun yang ketiga, gugur hukumnya karena la-nya berulang-ulang. La Ismailu fil manzili wala mukhtarun, ya. Pokoknya, ya, syaratnya itu kan ada 4. Yang pertama isimnya harus nakirah, khobarnya harus nakirah, kemudian la-nya nggak berulang-ulang, kemudian la-nya langsung ketemu dengan isimnya. Kalau gugur salah satu syarat dari syarat-syarat yang 4 ini, maka dia tidak wajib mengamalkan inna. Makanya dalam contoh yang ada pada kelompok ba ini, ya, tidak beramal seperti amalnya inna. La bil azhari talibun muhmilun wala kaslanun. La bil daisy jundiyun jabanun wala khainun. La ismailu fil manzili wala mukhtarun. Nah, kalau dalam contoh ba ini maka ini mubtada khobar biasa dia. Jadi la bil azhari talibun muhmilun wala kaslanun, ini menjadi mubtada khabar biasa. La bil daisy jundiyun jabanun wala khainun, sama ini jadi mubtada khabar biasa. Nah, wa idza ta'ammalna amsilatal majmu'atil jim wajadna ismala wa khabaraha nakirataini wa wajadna ismaha muttasilan biha walakinnaha takarrarat fil kalami wa hina idzin yajuzu i'maluha amala inna wa yajuzu ihmaluha wa ilgha'u amaliha. Dan apabila kita perhatikan contoh pada kelompok jim, kita mendapati isimnya la dan khobarnya keduanya nakirah, ya, dan kita mendapati
isimnya itu langsung bersambung dengannya. Akan tetapi ya la-nya berulang-ulang. Dan ketika itu boleh mengamalkan amalnya inna dan boleh juga mengabaikannya, ya. Jadi kalau la-nya bertemu langsung dengan isimnya dan keduanya sama-sama nakirah, tapi la-nya berulang-ulang, tidak seperti hamzah la-nya cuma satu, la taliba mu'minun bil azari. Kalau yang jim kan semuanya la-nya ada dua, la fauza wa la falaha illa bil ilmi. Maka ketika ini boleh kita mengamalkannya seperti yang la fauza wa la falaha illa bil ilmi. Maka la fauza nanti i'rabnya ya la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna fauza ismula. Kemudian nanti wala falaha ini ma'tuf ke fauza. Kemudian nanti khabarnya la adalah jar majrur dari bil ilmi. Ya. La muhandisun bil masna'i wala amilun. Nah, kalau ini kita tidak amalkan. Ya, la muhandisun bil masna'i wala amilun. Ya. Yang ini contoh yang tidak diamalkan. Maka dalam contoh la muhandisun bil masna'i wala amilun, ini mubtada khabar biasa. Jadi la nafiyatun, ya. Muhandisun mubtada, ya, bil masna'i ini jar majrur jadi khabarnya. Nanti wala amilun ini ma'tuf ke muhandisun. Kemudian yang ketiga la qalama indi wala mihbarata. Nah, ini contoh yang mengamalkannya. Jadi la qalama indi la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna qalama ismula mabni ala fathi fi mahali nasbin indi dzaraf, ya, dan mudhaf ilaih ya mutakalimnya. Ini dzarfiyahnya menjadi khabarnya la, ya. Jadi kesimpulannya ada 3 pola untuk la. Ya. Kalau dia isimnya dua-duanya nakirah, kemudian la langsung bertemu dengan isimnya, kemudian la-nya tidak berulang-ulang, maka dia wajib mengamalkan amalnya inna, seperti pada kelompok hamzah. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak langsung bertemu dengan la, maka gugur langsung hukumnya. Ya, dia menjadi mubtada khabar biasa. La bil azhari talibun muhmilun wala kaslanun. La bil jaisyi jundiyun jabanun wala khainun. La Ismailu fil manzili wala mukhtarun. Ya. Kemudian kalau la-nya berulang-ulang seperti ba, ya. Ba dan jim ini kan sama dari sisi la-nya berulang-ulang. Hanya bedanya kalau ba la-nya itu tidak langsung bertemu dengan dengan isimnya. Kemudian kalau yang jim ini langsung bertemu dengan isimnya, ya. Meskipun yang di ba, contoh yang ketiga ini juga bertemu namun berulang-ulang la-nya, maka dia boleh mengamalkannya dan boleh mengabaikannya. Nah yang jim itu lihat, ya, kalau dia langsung bertemu dengan isimnya dan isimnya nakirah semua, ya, maka boleh mengamalkannya. La fauza wala falaha illa bil ilmi. Ya, artinya kita boleh juga mengatakan la fauzun wala falahun illa bil ilmi. Begitupun la muhandisun bil masna'i wala amilun, boleh kita juga ucapkan la muhandisa bil masna'i wala amila. Kemudian la qalama indi wala mihbarata, boleh juga kita katakan la qalamun indi wala mihbaratun. Tapi kalau yang la Ismail ini tidak boleh. Kenapa? Karena Ismailnya ini bukan nakirah tapi ma'rifat. Maka hanya boleh dikatakan la Ismailu fil manzili wala mukhtarun. Enggak boleh la Ismaila fil manzili wala mukhtaro, karena ya isimnya la di sini sekalipun dia langsung bertemu tapi dia bukan nakirah melainkan ma'rifat. Jadi perhatikan baik-baik kaidah ini, ya, jangan sampai terbolak-balik, ya. Dan satu hal yang harus dicatat, ya, kalau la ini, ya, tidak boleh setelahnya nama, ya, kalau tidak berulang-ulang. Kan kalau kita lihat di contoh ba, kenapa boleh? Karena la-nya diulang. La Ismailu fil manzili wala mukhtarun, ya. Tapi kalau kita hanya mengatakan tidak ada Ismail di rumah, kita nggak boleh mengatakan la Ismaila fil manzili, ya, nggak boleh mengatakan la Ismaila fil manzili, ya. Yang boleh kalau diulang la-nya, la Ismailu fil manzili wala mukhtarun. Lalu bagaimana kalau kita mengatakan Ismail tidak ada di rumah? Maka kita katakan
laisa Ismailu fil manzili. Pakainya laisa, ya. Laisa Ismailu fil manzili, ya. Insyaallah dipahami ya. Naam, al-khulasatu ta'malu la an-nafitu lil jinsi amala inna fatansibul isma tarfal khabara wa laha ahwalun salasun. Ringkasan, la yang menafikan jenis beramal seperti amalnya inna, maka dia menasabkan isim dan merupakan khabar. Wa laha ahwalun salasun. Dan la ini punya 3 kondisi. Yang al-awwalu wujubu amaliha bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini wa an yubashiraha ismuha wa alla tatakarrara fil kalami. Yang pertama wajib mengamalkannya, artinya wajib la-nya itu beramal seperti amalnya inna dengan syarat isim dan khabarnya keduanya nakirah dan ia langsung bertemu dengan isimnya, artinya setelah la langsung isimnya, dan la-nya tidak boleh berulang-ulang, ya, tidak boleh ada 2 la dalam satu kalimat. Ini kondisi yang pertama, seperti tadi kita baca la taliba muhmilun bil azhari. Ini kan taliba muhmil sama-sama nakirah, kemudian la langsung bertemu dengan talib, ya. Kemudian la-nya hanya 1, la taliba muhmilun bil azhari. Kemudian kondisi yang kedua, as-sani wujubul ihmali idza kana ismuha aw khabaruha ma'rifatan aw fusila bainaha wa baina ismiha bi fasilin. Wajib mengabaikannya, artinya wajib kita tidak menggunakan hukum inna apabila isim atau khabarnya ma'rifat atau antara la dengan isimnya itu dipisahkan dengan pemisah. Seperti tadi antara la dengan talibun ada bil azhari. La bil azhari talibun muhmilun wala kaslanun. La bil jaisi jundiyun jabanun wala khainun. La Ismailu fil manzili wala mukhtarun. Nah, as-salis jawazu amaliha wa ilghaiha. Boleh mengamalkannya, boleh pula mengabaikannya. Idza jatamati syurutus sabiqatu wa takarrarat la fil kalami. Ya. Apabila berkumpul padanya syarat yang terdahulu dan berulang-ulang la di dalam kalam. Seperti pada kelompok jim, ya. Artinya dua-duanya nakirah. Kemudian setelah la langsung bertemu dengan isimnya, ya. Maka dalam hal ini ya dia boleh kita amalkan, boleh dicampakkan. La fauza wala falaha illa bil ilmi. Boleh la fauzun wala falahun illa bil ilmi. Nah, qala fil ajurumiyah, dengan berkata yang Al-Imam Hasan Haji hafizallahu taala dalam kitabnya Al-Ajurumiyah, ya'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrara nahwa la rajula fid dari. Ketahuilah bahwasanya la itu menasabkan nakirah dengan tanpa tanwin. Garis bawah di sini. La menasabkan nakirah dengan tanpa tanwin apabila la-nya itu langsung bertemu dengan nakirah tersebut, ya. Langsung bertemu dengan isim la yang nakirah tersebut, walam tatakarrara, dan tidak la-nya tidak berulang-ulang. Contohnya la rajula fid dari. Tak ada seorang pun laki-laki di rumah. Di sini rajul nakirah, kemudian rajul tanpa tanwin, dan rajul langsung bertemu dengan la. Ya. Fa illam tubashirha wajaba ar-raf'u wajaba takraru la. Nahwa la fid dari rajulun wala mur'atun. Maka jika la-nya tidak langsung bertemu dengan isim la, maka dia wajib merafa'kannya dan wajib mengulang-ulang la. Contohnya la fid dari rajulun wala mur'atun. Ya, dalam contoh ini tidak beramal seperti amalnya inna, ya, bahkan dia di sini menjadi mubtada khabar biasa. Fa in takarrarat la jaza i'maluha wa ilgha'uha. Nahwa la rajula fid dari wala mur'ata. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala mur'atun. Maka jika berulang-ulang la, ya, kemudian ini bukan cuma berulang-ulang, karena tidak semua yang berulang-ulang seperti ini. Yang berulang-ulang di sini maksudnya, dan jika la-nya langsung bertemu dengan isimnya, kemudian isim dan khabarnya sama-sama nakirah, maka jaza imal wa ilgha'uha. Dia boleh mengamalkannya, ya, boleh pula mengabaikannya. Contohnya la rajula fid dari wala mra'ata. Tak ada seorang pun laki-laki di rumah, tidak pula perempuan. Wa in syi'ta qulta, dan jika kamu suka kamu katakan la rajulun fid dari wala mra'atun. Tak ada seorang pun laki-laki di rumah, tidak pula perempuan. Jadi ini 3 kaidah tentang la, ya. Perhatikan baik-baik, bedakan antara satu dengan yang lainnya
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.